Wajah semua orang langsung pucat pasi. Fondasi dan tian mereka bergetar hebat dan asal-usul mereka terganggu dan rusak. Mereka memuntahkan darah ilahi berwarna emas kental dan panas dari mulut mereka. Tubuh mereka seperti telah dihantam oleh lonceng kuno yang tak terlihat. Mereka semua terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke langit, menderita luka parah. Kekuatan ilahi mereka lenyap, fondasi mereka rusak, dan kehilangan kemampuan bertarung mereka untuk sementara dan sepenuhnya. Para kultivator bertenaga nuklir yang beberapa saat lalu dipenuhi niat membunuh dan momentum luar biasa kini terhuyung-huyung dan jatuh ke kehampaan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Darah ilahi kemasan mereka berhamburan di langit membentuk lengkungan yang menyedihkan. Satu gerakan saja bisa menghancurkan formasi. Semua orang akan merasakan dampaknya dan semuanya dilakukan dengan mudah. Chen Ping bahkan tidak melirik sekelompok kultivator yang terlempar ke belakang, terluka parah dan meronta kesakitan. Sosoknya kembali menjadi halus dan tiba-tiba menghilang. Cahaya abu ungu itu seperti hantu atau guntur tanpa jejak dengan cepat melintasi dan berpacu melintasi barisan dewa-dewa yang tersebar dan kacau. Tidak ada gerakan spesial yang menggemparkan, tidak ada fenomena yang memukau, dan tidak ada pembantaian yang merajalela dan tak terkendali. Potong dari awal hingga akhir hanya seberkas cahaya abu ungu yang samar dalam dan sunyi yang berkedip melesat dan menghilang di tengah lautan manusia kemasan di seluruh medan perang dengan setiap pancaran cahaya yang melintas beberapa atau bahkan selusin. Kultivator ilahi membeku dalam gerakan mereka dan kekuatan hidup mereka pada gerakan Chening sangat cepat, sangat akurat, dan sangat kejam. Dia mampu melihat semua celah dalam berbagai hukum langit dan memahami struktur dasar setiap kultivator. Setiap kali dia mengangkat atau menurunkan tangannya, dia secara tepat menargetkan celah dalam pertahanan kultivator, kelemahan dalam fondasi mereka, dan kekosongan dalam kekuatan ilahi mereka. Satu pukulan yang menentukan. Tanpa gerakan yang tidak perlu, serangan berakhir saat mengenai sasaran. Pemusnahan terjadi dalam jarak dekat. Para dewa elit yang berada jauh di atas kekuasaan langit memandang rendah semua makhluk hidup dan mendominasi wilayah masing-masing. Rapuh seperti patung kertas tanpa pertahanan di bawah kekuatan penghancur mutlak dari Dao kekacauan. Mereka melepaskan kultivasi hidup mereka, mengerahkan energi nuklir, memanggil senjata ilahi standar, dan mengaktifkan rune ilahi pertahanan pamungkas. Di bawah kekuatan dahsyat dan kekacauan, segala sesuatu menjadi tidak efektif dan hancur berkeping-keping. Bahkan tidak layak untuk menyentuh pakaian Chen Ping atau menggoyahkan aura pelindungnya. Pembantaian senyap, panen tanpa ampun dan penghancuran yang tak terbendung. Dalam waktu 10 tarikan napas, ratusan anggota elit lainnya dari ras dewa tingkat ketiga dan keempat Luo Agung binasa. Darah ilahi berwarna emas mengalir turun seperti hujan deras, menyebar di atas tanah tandus dan retak, mengubah tanah gersang berusia ribuan tahun menjadi bintik-bintik emas yang mempesona. Pasukan para dewa yang dulunya perkasa, mengesankan, dan kuat kini telah menderita kerugian hampir setengahnya. Formasi mereka hancur, moral mereka runtuh, dan kemauan untuk bertempur telah lenyap sepenuhnya. Para kultivator yang selamat semuanya pucat pasi, pikiran mereka hancur dan tubuh mereka gemetar. Di mata mereka hanya ada rasa takut dan keputusasaan yang ekstrim yang menembus hingga ke tulang dan berasal dari jiwa mereka. Mereka akhirnya benar-benar memahami apa arti dominasi absolut dan kesenjangan yang tak terpecahkan. Serangan habis-habisan mereka menghantam Chen Ping seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak mampu menggoyahkan perisai energi kekacauan pelindungnya. Setiap kali Chen Ping dengan santai mengangkat tangannya, dia akan merenggut nyawa beberapa rekan di sekitarnya dengan tenang, dingin, tanpa ampun, dan menyeluruh tanpa menyisakan ruang untuk belas kasihan. Di medan perang, dentingan senjata menjadi sunyi, darah suci berceceran, semangat bertempur runtuh, dan pasukan dipenuhi kesedihan. Wu Qiong berdiri di depan formasi pasukan. Tubuhnya sedikit gemetar, urat-uratnya menonjol, dan tinjunya terkepal. Ini bukanlah getaran ketakutan,
melainkan getaran hebat yang bercampur dengan kemarahan yang ekstrim, kebencian yang ekstrim, dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Dia telah memerintah ras dewa selama 10.000 tahun dan pasukan elit yang telah dia bina dengan susah payah serta fondasi mendalam yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun semuanya dipanen dan dibantai tanpa ampun dalam waktu singkat oleh seorang pemuda asing yang tampaknya baru berada di tingkat ke-9 alam abadi emas. Kerugian yang begitu dahsyat dan kekuatan yang begitu luar biasa menyebabkan hati daunnya yang telah stabil selama ribuan tahun bergetar hebat dan hampir runtuh. Sampah. Sekumpulan sampah. Wu Wong meraung dengan suara rendah. Suaranya serak dan kasar. Matanya dipenuhi niat membunuh yang membara. Angkat tangan. Dia berputar menatap tajam ketiga tetua agung di belakangnya yang tetap diam dan menunggu perintah memegang otoritas tertinggi dari ras ilahi. Dia meraung dengan suara rendah. Kalian bertiga segera keluar. Aku akan mengerahkan seluruh kultivasi hidupku, meledakkan kekuatan primalku dengan segala cara. Tangkap dia, penjarakan dia, bunuh dia. Jika orang ini dibiarkan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup hari ini, prestise 10.000 tahun dan fondasi 1.000 tahun, klan ilahi Wu Tianku akan menjadi bahan tertawaan di surga. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga tetua agung yang selama ini berdiri tenang di belakang formasi dengan aura sedalam dan tak terduga seperti lautan melangkah keluar secara bersamaan. Gemuruh. 3 tekanan dahsyat tak terbatas dan menakutkan yang menekan langit meledak secara bersamaan. Seperti 3 gunung suci yang telah tertidur selama ribuan tahun tiba-tiba terbangun. Mereka menjulang ke langit, menekan seluruh dunia dan menyebabkan kehampaan yang luas tenggelam serta energi spiritual langit dan bumi menjadi stagnan. Ketiganya adalah tokoh-tokoh veteran yang sangat kuat di peringkat kelima alam Dewa Emas Luo Agung. Masing-masing dengan pengalaman kultivasi lebih dari 10.000 tahun. Mereka mewakili kekuatan tertinggi dan terpenting dari klan ilahi Wu Tian, para penjaga kekuatan abadi klan selama ribuan tahun. Andalan mereka jarang menunjukkan diri atau melakukan pergerakan setiap kali mereka melakukannya, itu untuk menghancurkan pertempuran dan menekan musuh yang tangguh. Pemimpinnya Wu Yan memiliki wajah keriput, rambut dan janggut putih serta mata yang cekung. Mata abu-abu keemasannya yang keruh menyimpan liku-liku 10.000 tahun dan ketajaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikelilingi oleh sumber energi nuklir yang sangat kuat berupa petir dengan pola kilat yang mengalir dan kilatan listrik yang muncul memancarkan aura kehancuran. 2 tetua lainnya, salah satunya memegang sumber dari semua api ilahi surgawi yang nyalanya sangat dahsyat dan dapat membakar semua hukum. 1 orang memegang kendali atas misteri mendalam dari penahanan energi nuklir, menyegigel langit, dan mengunci Dao Agung. Keduanya adalah ahli terkemuka yang baru saja mencapai peringkat ke-6 dari alam Luo Agung. Kemampuan supranatural, pengalaman bertempur, dan kultivasi hati dan mereka semuanya berada di puncak 22 surga. Di kejauhan, semua anggota klan kuno Xuanning menahan napas. Pikiran mereka tegang, mata mereka tertuju pada pusat medan perang. Tubuh Guru menegang dan telapak tangannya berkeringat. Dia yakin bahwa Chen Ping sudah ditakdirkan untuk celaka dan tidak akan bisa lolos. Di tengah medan pertempuran, Chen Ping tetap berdiri diam, tak bergerak dan tanpa ekspresi. Ia dengan tenang menyaksikan 3 serangan mematikan yang menggelegar dan mengguncang langit. Matanya yang ungu tampak acuh tak acuh seperti air. Ia bahkan sedikit menggelengkan kepalanya. Sedikit ketidakpedulian dan seringai terlintas di matanya. Seolah-olah ia sedang menyaksikan sandiwara kekanak-kanakan dan menggelikan. Hanya keterampilan yang muncul setelah hari H yang berani mengklaimnya sebagai puncak dari segala hal. Dengan satu kata lembut dan meremehkan, dia benar-benar menghancurkan kebanggaan dan fondasi dari 3 kekuatan besar yang telah berusia ribuan tahun itu. Chen Ping dengan santai membalikkan tangan kanannya dan pedang pembunuh naga muncul di telapak tangannya. Pedang itu panjang dan sederhana tanpa kilauan, ketajaman, atau fitur yang tidak biasa dan tampak tidak berbeda dari pedang panjang besi biasa lainnya.
Namun, begitu ujung jarinya menggenggam gagang pedang, pola pedang berwarna abu-abu keunguan yang dalam dan kabur perlahan muncul dari kedalaman bilah pedang. Seperti naga raksasa yang telah tidur selama ribuan tahun membuka mata gelapnya. Niat pedang yang tak tertandingi, melampaui semua jalan dan menekan semua langit, menyebar dengan tenang, diam-diam menyebabkan semua hal di langit dan bumi, dan semua hukum langit tunduk. Chen Ping mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan dan ujung pedangnya membentuk busur di udara yang sangat sederhana namun sempurna hingga hampir tanpa celah. Tidak ada energi pedang yang luar biasa, tidak ada momentum pedang yang luar biasa, hanya lengkungan energi pedang yang lembut dan seperti air. Namun, lengkungan pedang yang tampak biasa ini mengandung esensi Taoisme tertinggi dari Dao Agung kekacauan yang memutuskan semua hukum, menghancurkan langit, dan mengembalikan segalanya ke nol. Ini adalah akhir dari semua hukum yang diperoleh dan pembalasan terhadap semua kekuatan supranatural surgawi. Ketika lengkungan pedang dengan lembut menyentuh tiga kekuatan ilahi yang mematikan yang tergabung, sebuah adegan yang mengguncang pemahaman seluruh langit kembali tersaji. Guntur nuklir yang dahsyat dan tak tertandingi. Tombak api ilahi yang menghanguskan segala sesuatu dan kerucut cahaya pembunuh yang licik dan tak terpecahkan. Seperti gelembung rapuh yang pecah dan bunga yang layu, semuanya berhenti hancur lapis demi lapis, lenyap dalam sekejap, dan kembali menjadi ketiadaan. Diam-diam dan sepenuhnya, ia lenyap tanpa jejak. Serangan gabungan dari tiga Dewa Emas Grand Luo, tetua tertinggi tingkat kelima dinetralisir dengan lembut oleh satu tebasan pedang tanpa meninggalkan jejak. Pupil mata ketiganya menyempit secara bersamaan. Mata mereka seketika dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Sebelum mereka sempat terkejut, sebelum mereka sempat menyusun kembali serangan mereka, sebelum mereka sempat mundur, busur samar pedang yang telah menetralisir semua serangan mereka masih memiliki momentumnya. Menyapu kehampaan dengan kecepatan konstan dengan tepat menebas leher vital ketiga tetua tertinggi. Tertawa tiga suara pemotongan yang lembut, halus, dan tersinkronisasi sempurna bergemas secara bersamaan menembus keheningan yang mematikan, tajam dan dingin. Tiga Dewa Emas Luo Agung tingkat 5 yang perkasa yang telah berdiri teguh di surga selama ribuan tahun dan mendominasi wilayah masing-masing seketika membeku di udara. Mereka perlahan menundukkan kepala untuk melihat bekas tebas pedang yang halus dan bersih di leher mereka. Sesaat kemudian, aura pedang kacau berwarna abu-abu keunguan yang pekat menyerbu tubuh mereka melalui luka tersebut, menghancurkan fondasi dao mereka, melenyapkan kekuatan ilahi mereka, melahap jiwa ilahi mereka, dan memusnahkan asal-usul mereka. Rasa takut yang ekstrim, kebencian, dan ketidakpercayaan langsung menyelimuti hati ketiganya dalam sekejap. Mereka telah bercocok tanam selama 10.000 tahun dan tak terkalahkan dalam 100 pertempuran sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan binasa begitu mudah, begitu senyap, dan begitu tidak berarti. Perubahan nasib dan ketajaman yang telah terpatri di mata Wuyan selama ribuan tahun memudar hanya menyisakan rasa takut dan kebingungan yang tetap ada hingga kematiannya yang meredupkan semua vitalitasnya. Dalam sekejap mata, tubuh ketiga makhluk perkasa itu mulai hancur dan meleleh lapis demi lapis. Dimulai dari leher mereka berubah menjadi bintik-bintik emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tiga hujan meteor emas yang singkat dan cemerlang. Mereka sepenuhnya ditelan oleh langit kelabu tanpa meninggalkan jejak. Ketiga tetua tertinggi yang mewakili kebijaksanaan yang terkumpul dari ras ilahi selama lebih dari 10.000 tahun dan kekuatan tempur tertinggi dari seluruh surga. Semuanya diremukan oleh satu tebasan pedang. Seluruh medan perang diliputi keheningan total. 238. Angin berhenti, energi spiritual mereda. Semua suara menjadi sunyi dan kehampaan mengeras. Ribuan dewa elit yang tersisa berwajah pucat gemetar dan kaki mereka lemas. Senjata ilahi mereka jatuh dari tangan mereka. Tetapi tidak seorang pun berani bergerak, berbicara atau bahkan bernapas.
Beberapa orang benar-benar hancur. Lutut mereka lemas dan mereka jatuh berlutut. Mata mereka hanya dipenuhi rasa takut dan keputusasaan yang mendalam yang terukir di dalam jiwa mereka. Keagungan ras ilahi yang berlangsung selama 10.000 tahun, kemuliaan tertinggi yang berkuasa di langit selama 1000 tahun, dan kehormatan tak tertandingi yang diwariskan dari generasi ke generasi, semuanya hancur dan runtuh pada saat ini. Di kejauhan, tubuh Guli kaku, kulitnya sedingin es, dan punggungnya mati rasa. Mata tuanya yang berkabut tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang berdiri di bawah cahaya senja matahari terbenam dan gelombang emosi yang besar melanda hatinya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah melihat kultivator yang begitu menakutkan, menantang surga dan tak terkalahkan. Dengan kultivasi Dewa Emas tingkat saja, dia seorang diri menghancurkan ribuan kultivator elit Luo Agung, membunuh 3 tetua Luo Agung tingkat 5 dengan 1 tebasan pedang dan memusnahkan setengah dari fondasi ras ilahi. Kekuatan tempur seperti itu telah lama melampaui batas atas surga ke-22. Menumbangkan pemahaman umum tentang kultivasi yang telah ada selama berabad-abad. Pilihan yang tampaknya cerdas dan menguntungkan yang baru saja ia buat kini terlihat sangat bodoh. Dengan menentang kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu dan hanya berdiam diri, dia dan seluruh klan kuno Xuan Ming telah nyaris lolos dari kematian. Di tengah medan perang, Wu Qiong berdiri di kehampaan. Jubah ilahi berwarna ungu kemasannya bergetar hebat dan pola-pola ilahi kemasan itu berkibar liar dan kacau. Semua kesombongan, ketenangan, dan keagungan seorang penguasa berusia 1000 tahun di wajahnya lenyap tanpa jejak. Sebaliknya, ada rasa takut dan keputusasaan ekstrim yang mengakar dalam diri dan berasal dari lubuk hati. Pasukan elit yang terkumpul selama ribuan tahun, para tetua yang dibina selama ribuan tahun, dan fondasi yang kokoh selama ribuan tahun, semuanya digulingkan dan dihancurkan oleh satu orang dalam sekejap. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Suara Uyong bergetar hebat untuk pertama kalinya. Kultivasi Anda jelas hanya berada di peringkat ke-9 alam abadi emas. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan seorang dewa emas Luo Agung, membunuh seorang dewa tingkat 5 dan memusnahkan pasukan ras ilahiku? Siapakah kau? Makhluk menakutkan macam apa kau ini? Dia meraung dan bertanya, mengigau dan bingung. Kebanggaan yang telah diwariskan ribuan tahun kepadanya telah runtuh sepenuhnya. Hanya menyisakan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga. Jubah abu-abunya berkibar. Sosoknya tegak dan sendirian. Mata ungunya tetap tenang seperti biasa. Seolah-olah penghancuran separuh kekuatan ras dewa hanyalah sebuah gerakan pergelangan tangan yang santai. Kekuasaan tidak pernah menjadi belenggu bagi kekuatan tempur, apalagi batas atas dari jalan agung. Kau telah memerintah dunia ini selama 1000 tahun, namun kau bagaikan katak di dalam sumur, terkurung di sumurmu sendiri, mengandalkan pencurian jalan-jalan kecil dan terfragmentasi dari alam lain untuk menyatakan dirimu sebagai yang tertinggi. Tentu saja kau tidak dapat memahami kedalaman sejati dari Dao Agung. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping bergerak lagi tanpa suara. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak 100 kaki dan berdiri dengan mantap kurang dari 3 kaki di depan Wuan. Mesin itu, esensi abu-abu keunguan yang kacau mengalir tanpa suara di sekitarnya berubah menjadi ranah kekacauan berupa kurungan dan penghancuran mutlak sepenuhnya mengisolasi semua arah, mengunci kehampaan, dan menyegel kehidupan. Para kultivator klan ilahi yang tersisa menyerbu maju dengan putus asa. Namun begitu mereka mendekati wilayah yang kacau itu, mereka langsung dihempaskan, dicabik-cabik, dan dimusnahkan oleh gelombang energi kacau yang tak terlihat dan tak berwujud tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Menyentuhnya berarti kematian seketika. Mendekat terlalu dekat berarti kehancuran seketika. Darah suci berwarna emas sekali lagi berhamburan dan jatuh dari langit memusnahkan sepenuhnya kekuatan tempur terakhir dari klan ilahi Wutian.
Wukong seketika merasakan bahwa tubuhnya terkunci rapat dan sepenuhnya terkurung oleh kekuatan kekacauan. Dan dia bahkan tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Dia dengan panik mengaktifkan energi inti danantiannya. Tetapi inti dari Dao Agung yang telah menopang kultivasinya selama 10.000 tahun bergetar dan retak hebat di bawah tekanan absolut dari asal kekacauan. Dan dia bahkan tidak dapat mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan ilahinya. Chen Ping perlahan mengangkat pedangnya. Ujung sederhana pedang pembunuh naga itu dengan lembut menekan bagian tengah dada Wong. Rencana 1000 tahun, skema 10.000 tahun. Kau menggunakan seluruh dunia sebagai papan catur dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai semut untuk mengejar kepentingan egoismu sendiri dan kepentingan rasmu. Wu Qiong, era da surgawi semu yang telah kau kendalikan telah berakhir. Ujung pedang itu tidak memiliki ketajaman atau fenomena yang tidak biasa. Hanya ataois yang dingin, kuno, dan acuh tak acuh yang dengan kuat mengunci jiwa, fondasi Dao dan kekuatan hidup Wukong. Pupil mata Wuqion menyempit tajam, dipenuhi keputusasaan. Kalian tidak bisa membunuhku. Aku mengendalikan inti dari seluruh susunan energi nuklir ekstraterestrial. Bunuh aku dan sistem energi nuklir surga ke-22 akan runtuh sepenuhnya. Tak terhitung banyaknya kultivator yang tidak akan memiliki jalan menuju tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mendengar itu, Chen Ping hanya menundukkan matanya. Secercah ketidakpedulian dan penghinaan terpancar darinya. Metode pencurianmu yang konon membanggakan itu dari luar alam hanyalah teknik yang kasar, dangkal, tidak lengkap, dan rendah di mataku. Saat aku sepenuhnya menguraikan dan menyimpulkan seluruh sistem energi nuklir dari ingatan ilahi Howling, kartu trofmu sudah benar-benar tidak berguna. Tatanan langit dan bumi yang dapat kau pertahankan, aku pun dapat mempertahankannya. Sistem Dao Agung yang tidak dapat kau sempurnakan, aku dapat membentuknya kembali hingga mencapai kesempurnaannya. Cahaya pedang meningkat, cahaya abu-abu keunguan berkedip lembut di kehampaan. Gerakan Wu Qiong membeku seketika itu. Mata emasnya dipenuhi dengan kebencian, kengerian dan keputusasaan yang mendalam. Tubuhnya mulai hancur dari dadanya, berubah menjadi bintik-bintik emas kecil yang perlahan melayang dan menyatu dengan dunia yang telah ia hancurkan sendiri. Semua cahaya ilahi keemasan, semua tekanan ilahi, dan semua fluktuasi hukum energi nuklir lenyap pada saat ini. Di atas seluruh langit, hanya sisa-sisa cahaya abu-abu keunguan yang kacau perlahan melayang. Menyaksikan berakhirnya konspirasi yang berlangsung selama 1000 tahun ini. Chen Ping perlahan berbalik. Mata ungunya tertuju pada Guli. Ekspresinya sulit dipahami. Mata itu tenang dan benar-benar diam seperti danau beku di tengah musim dingin tanpa amarah, niat membunuh, pertanyaan, atau bahkan pengamatan. Namun saat tatapan itu tertuju pada Gueng, suasana seluruh dunia seolah tiba-tiba menjadi suram. Udara menjadi pengap seperti gletser kuno yang tak mencair dan bahkan angin pun berhenti berhembus. Tubuh Gulong tiba-tiba tersentak. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, memerintah klannya selama 10.000 tahun, dan mengalami perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pengkhianatan, dan pertimbangan pilihan. Sejak lama dia telah menempa hati Dao yang dingin, keras, dan cerdik. Namun saat tatapan matanya yang tenang dan hampir kosong berwarna ungu milik Chen Ping tertuju padanya, ia merasa seolah jiwanya telah disentuh lembut oleh tangan yang tak terlihat. Ketenangan dan keteguhan hati daunnya yang telah terkumpul selama 10.000 tahun hancur sedikit demi sedikit pada saat ini seperti lapisan es tipis celepuk tanpa ragu-ragu atau berjuang Guli patriark klan kuno Suaning yang telah memerintah klannya selama 10.000 tahun dan mengawasi naik turunnya domain Kunus Suanming. Mendarat dengan keras di lututnya di kehampaan menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Dahinya menempel erat pada kekosongan yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat dan suara tuannya yang serak dipenuhi rasa takut dan permohonan yang tak terkendali. Ia tergagap. Setiap kata seolah dipaksa keluar dengan susah payah dari lubuk tenggorokannya. Tuan Chen, selamatkan nyawa saya. Saya buta, dibutakan oleh keserakahan dan mengkhianati janji saya. Dalam momen kelemahan, aku melakukan tindakan yang begitu hina. Aku mohon Tuan untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawa klan kunoku. Di belakangnya di seluruh formasi perlindungan klan Kunus Suanming, para tetua elit dan murid yang awalnya dalam keadaan siaga tinggi tiba-tiba berlutut serempak seperti gelombang gandum yang dirobohkan oleh gelombang raksasa yang tak terlihat. Tidak ada yang berani berdiri. Tak seorang pun berani mendongak. Tidak ada yang berani bernapas.
Di seluruh wilayah klan kuno Suaning hanya tersisa sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Berlutut dan bersujud seperti sepetak rumput tandus yang rata diterpa angin kencang tak berani mengeluarkan suara. Mereka mengetahuinya di dalam hati mereka. Baru saja Wuqiong memimpin pasukan ilahi yang terdiri dari 10.000 orang, 3 tetua tertinggi, dan fondasi energi nuklir yang telah terkumpul selama lebih dari 1000 tahun. Semuanya dibantai oleh pemuda berjubah abu-abu dengan pedang di depannya. Dia membunuh setengah dari mereka dalam 10 tarikan napas, memusnahkan mereka dalam 3 tarikan napas, dan menyegel mereka sebagai dewa dengan 1 tebasan pedang. Bahkan klan ilahi Wutian yang telah mendominasi surga ke-22 selama 1000 tahun hancur menjadi abu dalam sekejap. Jika klan kuno Suaning mereka melakukan gerakan lebih lanjut saat ini, nasib mereka hanya akan lebih tragis, lebih cepat, dan lebih lengkap daripada nasib klan ilahi Wutian. Chen Ping berdiri di kehampaan. Jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin. Mata ungunya menatap anggota klan kuno Suan Ming yang berlutut di tanah. Tetapi pandangannya akhirnya kembali ke kepala tua Guli yang menempel erat di kehampaan. Dia tidak berbicara, tetap diam sejenak. Keheningan sesaat itu bagaikan gunung tak terlihat yang menekan hati setiap kultivator klan kuno Suaning membuat mereka merasa kedinginan gemetar dan jubah mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Setelah terdiam cukup lama, Chen Ping akhirnya berbicara perlahan. Suaranya jernih dan tenang tanpa teguran atau ancaman, hanya ketidakpedulian seolah menyatakan sebuah fakta. Bangunlah. 2 kata sederhana itu mengejutkan Guli, seperti seorang narapidana hukuman mati yang diampuni. Ia mengangkat kepalanya dengan gemetar. Mata tuanya yang berkabut dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan karena selamat dari bencana. Bibirnya gemetar, tetapi ia tidak berani mengucapkan kata-kata lagi untuk memohon belas kasihan. Dia buru-buru berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan mengambil sikap yang sangat rendah hati. Sama sekali berbeda dari pahlawan berdarah dingin dan kejam yang bersikap arogan dan pantang menyerah di hadapan Wuqiong beberapa saat sebelumnya. Chen Ping mengabaikan ekspresi ketakutannya, lalu menyarungkan pedang pembunuh naga, berbalik dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap langit yang masih diselimuti kekacauan abu-abu keunguan yang tersisa. Suara itu tetap tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Kau bukan apa-apa bagiku. Guli meliriknya lagi, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes, hanya membungkuk berulang kali. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Chen Ping sedikit menoleh. Mata ungunya melirik wajahnya yang masih pucat. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jawablah dengan jujur. Guli mengangguk terburu-buru. Silakan bertanya, Tuan orang tua ini. Tidak, saya yang masih junior ini akan menjawab semua pertanyaan Anda sebaik mungkin. Chen Ping terdiam sejenak lalu bertanya, pernahkah Anda melihat mereka yang mengatur tatanan langit dan bumi? Makhluk seperti apa mereka? Di mana penjara mereka? Bagaimana seseorang bisa masuk ke sana? Ekspresi Guli sedikit menegang. Dia membuka mulutnya ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir. Tuan Ordo Langit dan Bumi. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun dan hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya. Mereka sangat misterius di surga ke-22, sulit dipahami seperti bayangan dao surgawi. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka adalah perwujudan kehendak tanpa bentuk fisik atau wajah yang beroperasi semata-mata menurut hukum langit dan bumi yang paling murni. Mereka adalah sejenis makhluk yang terkurung sejak zaman kuno yang tugasnya adalah menjaga kestabilan hukum yang mengatur dunia ini dan mereka acuh tak acuh terhadap perebutan kekuasaan dan penjarahan sumber daya. Dia berhenti sejenak, seolah mengingat beberapa pepatah kuno dan melanjutkan mengenai penjara itu. Aku hanya tahu bahwa penjara itu tidak berada di dalam ruang biasa surga ke-22, melainkan dicelah di tepi hukum. Hanya kultivator yang menentang kehendak surga dan menyentuh dasar hukum langit dan bumi yang akan dipaksa masuk ke alam ini oleh penjaga ordo. Para kultivator biasa bahkan tidak pernah melihat sekilas pun penjara sepanjang hidup mereka. Adapun aturan spesifik yang melanggar kehendak surga, saya hanya tahu satu, mencuri urat spiritual surga dan bumi yang diletakkan oleh para penjaga ordo itu sendiri melanggar dasar hukum surga. Mata ungu Chen Ping sedikit berkedip urat spiritual langit dan bumi. Guli mengangguk pandangannya menyapu langit yang berkabut dan menunjuk ke arah barat laut. 3.000 mil di barat laut domain kuno Suan Ming terdapat urat spiritual langit dan bumi yang secara pribadi dipadatkan oleh penjaga orde.
Itulah fondasi urat spiritual terakhir yang tersisa yang dikumpulkan oleh para pemberi perintah menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi setelah sumber daya surga ke-22 habis untuk perlahan-lahan menyuburkan tanah tandus ini. Siapapun yang mencuri batu roh dan esensi dari tempat ini akan terdeteksi oleh penjaga ordo yang akan segera mengambil tindakan, melumpuhkan kultivasi mereka dan mengasingkan mereka ke penjara. Kenangan Chen Ping kembali menyerbu seperti gelombang pasang. Dia teringat obrolan kosong para biarawan nakal itu setelah minum-minum di penginapan kota kecil itu. Kultivator yang mencuri urat spiritual itu dicabut kemampuan kultivasinya dan diasingkan ke penjara. Ternyata jalur spiritual itu adalah umpan yang dipasang oleh penjaga orde, satu-satunya kunci menuju penjara. Chen Ping perlahan mengalihkan pandangannya. Sebuah cahaya tekad berkobar di dalam mata ungunya. Kau baru saja mengatakan bahwa mencuri urat spiritual akan terdeteksi oleh penjaga orde dan dikirim ke penjara. Gu Zeng mengangguk cepat. Benar, junior ini tidak akan berani berbohong sedikit pun. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum ia sempat mengangkat kakinya, sesosok figur berbaju putih dengan cepat mengejarnya dari belakang dan menghalangi jalannya. Mata biru dingin Jiang Xuelan berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran dan keseriusan yang mendalam. Suaranya jelas namun luar biasa mendesak. Kau akan mencuri urat spiritual itu. Kau sendiri akan masuk penjara. Chen Ping berhenti dan menatap wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh yang penuh kekhawatiran. Dia mengangguk dan berkata, ketujuh peri itu terjebak di penjara. Aku harus menyelamatkan mereka. Satu-satunya cara saat ini adalah memasuki penjara melalui jalur spiritual ini. Tapi itu jebakan yang dibuat oleh Ord. KBS naik. Nada suara Jiang Xuelan tiba-tiba menjadi lebih serius. Ujung jarinya sedikit mengencang. Para penjaga ketertiban adalah penjaga kehendak Daus Surgawi. Kekuatan mereka melampaui semua hukum 22 langit. Sekuat apapun dirimu, kau tetaplah manusia biasa, seorang kultivator. Jika kau menghadapi kehendak surga secara langsung, kesalahan sekecil apapun akan berujung pada kehancuran. Kau sudah memusnahkan seluruh klan ilahi Wian, itu sudah cukup. Chen Ping dengan lembut menyela perkataannya. Mata ungunya tetap tenang seperti biasa, namun mengandung kepastian yang membuat Jiang Xuelan terdiam. Cukup untuk membuatku berhenti. Cukup untuk membuatku meninggalkan mereka. Cukup untuk apa? Jiang Xuelan membuka mulutnya, tetapi semua kata tersangkut di tenggorokannya berubah menjadi desahan tanpa suara. Dia mengenal kepribadian Chen Ping dengan sangat baik. Begitu dia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya karena bujukan apapun. Xuan Zhenzi perlahan melangkah maju. Wajah tuanya yang kurus menunjukkan campuran keseriusan dan emosi. Dia tidak mencoba membujuknya, tetapi hanya berkata dengan suara rendah, anak muda, berhati-hatilah dalam segala hal yang kau lakukan. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan sebenarnya dari para pemberi perintah itu. Chen Ping mengangguk sedikit. Pandangannya kembali ke Guli. Suaranya jernih dan tenang, namun mengandung intensitas yang mengerikan yang membuat Guli merinding. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan tetaplah di klan kuno Xuan Ming kalian. Sebelum aku kembali, jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, kata-kata yang belum selesai itu lebih membuat Guli merinding daripada ancaman apapun. Dia berulang kali membungkuk dan berbicara dengan cepat, tenang saja, Tuan. Saya menjamin ini dengan nyawa seluruh klan saya. Karena kalian berdua tamu terhormat telah berada di klan kuno selama sehari, kalian adalah tamu paling terhormat di klan kuno. Jika kalian menunjukkan sedikit pun ketidakfaan, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Chen Ping tidak menatapnya lagi, berbalik dan terbang ke udara. Jubah abu-abu itu berkibar tertiup angin dan cahaya abu-abu keunguan tiba-tiba bersinar terang seperti pedang tajam yang menembus langit barat laut melesat menuju arah urat spiritual langit dan bumi. Sosoknya dengan cepat menyusut di bawah langit kelabu seperti kerikil yang dilemparkan ke samudera luas langsung ditelan oleh tiande langit dan bumi yang tak terbatas hanya menyisakan jejak abu ungu yang perlahan menghilang di kehampaan. Seluruh wilayah kuno Xuaning diliputi keheningan mencekam yang berkepanjangan. Para kultivator yang berlutut masih tak berani mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Guru berdiri membungkuk menatap garis cahaya abu ungu yang telah lama menghilang di cakrawala. Matanya yang keruh bergejolak dengan cahaya yang sangat pahit dan kompleks. Rasa takut, kagum, penyesalan, lega, dan perasaan ngeri yang tak terlupakan. Dia bergumam pelan.
Suaranya serak seperti gesekan kerikil. Seorang dewa emas tingkat memusnahkan klan ilahi seorang diri. Menyerbu penjara surgawi sendirian. Eksistensi macam apa ini? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Garis cahaya abu-abu keunguan itu telah lenyap di cakrawala barat laut. Seperti pisau tajam yang menembus kedalaman kabut, melesat menuju penjara naga surgawi yang tak dikenal. Seberkas cahaya abu-abu keunguan menerobos langit kelabu seperti pisau yang sangat tajam melintasi angkasa melesat menuju arah barat laut. Sosok Chen Ping muncul dan menghilang di tengah cahaya yang mengalir. Jubah abu-abunya berkibar tertiup angin kencang dan cahaya tenang namun tegas terpancar dari dalam mata ungunya. Tanah di bawahnya surut dengan cepat, meninggalkan pegunungan tandus, lembah yang retak, dan reruntuhan tambang yang terbengkalai seperti gulungan yang pudar. Perjalanan sejauh 3.000 mil ditempuh dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Didorong oleh kecepatan penuh dari Chaos Origin. Saat cahaya abu-abu, keunguan perlahan memudar dan Chen Ping mendarat dengan mantap di depan seberkas cahaya keemasan yang membentang ratusan mil. Bahkan dengan tingkat pemahamannya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Urat spiritual surga dan bumi itu terbentang di daratan seperti naga yang tertidur. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kemasan yang hangat dan dalam terbentuk dari hukum surga dan bumi yang paling murni dan paling ekstrim. Kedengan permukaan urat spiritual ini tidak sekasar dan sekeras batu spiritual biasa, melainkan memiliki tekstur tembus cahaya seperti ember. Di dalamnya partikel-partikel hukum yang halus dan menyerupai bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang, saling terkait, dan mengembun seperti galaksi hidup yang terkunci dalam tekstur bumi. Dalam radius 100 mil di sekitar urat spiritual, konsentrasi energi spiritual jauh melebihi tingkat rata-rata surga ke-22. Meskipun demikian, masih kalah dibandingkan dengan tanah suci surga pada masa paling kaya sumber daya mereka. Namun di dunia yang tandus ini, di mana sumber daya langka dan jalur spiritual terputus, jalur spiritual ini bagaikan oasis yang melayang di tengah gurun. Sangat berharga. Chen Ping perlahan turun ke tepi urat spiritual. Kakinya menginjak tanah berbatu yang telah direndam dalam cahaya spiritual kemasan selama bertahun-tahun, merasakan sensasi hangat dan lembab di bawah kakinya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mata ungunya menatap dengan tenang ke arah urat spiritual langit dan bumi yang tertidur. Kepekaan ilahi menyebar seperti jaring raksasa yang tak terlihat dengan cermat menjelajahi setiap inci urat spiritual dan setiap pola hukum. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jauh di dalam inti urat spiritual ini terdapat jejak hukum yang sangat kuno dan stabil yang berdetak secara ritmis seperti jantung. Tanda itu adalah jangkar peringatan yang ditinggalkan oleh penjaga ordo. Begitu seseorang menyentuh inti urat spiritual atau mencuri kristal spiritual, tanda itu akan langsung aktif, mengirimkan pesan ke persepsi penjaga ordo. Chen Ping menarik kembali indera ilahinya yang menyelidik. Mata ungunya berkilauan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Kelima jarinya sedikit terentang dan secercah sumber kekacauan yang sangat samar dan tersembunyi dengan tenang mengembun di telapak tangannya. Kekuatan lembut ini tidak digunakan untuk penghancuran, penggalian, atau pencurian materi urat spiritual apapun. Benda itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia seperti sumbu yang sangat halus dengan lembut menyelidiki celah-celah dalam hukum di tepi inti urat spiritual. Meniru dengan tepat gelombang energi spiritual yang sedang dicuri. Tanda hukum itu tiba-tiba berkedut saat bersentuhan dengan fluktuasi yang disimulasikan. Gelombang tak terlihat menyebar dari inti urat spiritual seperti riak, seketika menembus daratan sejauh ratusan mil, langit yang tebal, dan lapisan-lapisan penghalang hukum. Seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang, riak yang diciptakannya bergerak dengan kecepatan yang melampaui ruang menuju sumber yang tak terbayangkan. Chen Ping menarik tangannya, mundur 3 langkah, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, warna langit tiba-tiba berubah. Langit yang semula kelabu tampak seperti hancur dan disusun kembali oleh kekuatan tak terlihat dalam sekejap. Retakan-retakan halus berwarna abu-abu keputihan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kedalaman jurang berlapis-lapis saling bersilangan seperti pola cahaya yang diproyeksikan pada sambungan pecahan kaca. Aura yang sangat dalam, kuno, dan dingin merembes keluar secara diam-diam dari celah-celah itu. Tidak ada yang menindas, tidak ada niat membunuh, tidak ada fluktuasi emosi, hanya ketidakpedulian mutlak.
Seolah-olah langit dan bumi sendiri yang mengawasi semut. Saat aura itu turun, sumber kekacauan di sekitar Chen Ping tiba-tiba menyusut seolah ditekan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Lapisan demi lapisan mengalir ke kedalaman dantiannya, tidak mampu bocor keluar bahkan sedikit pun. Dia merasa seolah-olah kultivasinya sedang diikat dan disegel oleh lapisan-lapisan rantai tak terlihat. Menekan segala sesuatu mulai dari kerja kekacauan primordial hingga aliran energi spiritual di meridiannya hingga hampir nol. Daya penyegelannya tidak kasar, bahkan terasa sangat presisi. Ini hanya mengunci kekuatan kultivasi tanpa membahayakan tubuh fisik, merusak fondasi atau menghancurkan jiwa. Sesosok hantu humanoid berwarna abu-abu dan buram perlahan muncul dari celah tersebut. Sosok hantu itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki garis luar, dan tidak memiliki bentuk anggota tubuh yang spesifik. Bentuknya menyerupai siluet humanoid yang terbentuk dari kabut abu-abu yang mengembun. Tubuhnya memancarkan AA yang sepenuhnya identik dengan jejak hukum di inti urat spiritual. Benda itu melayang beberapa kaki di depan Chen Ping, diam, tak bergerak, dan tanpa jeda. Namun, Chen Ping jelas merasakan kendali mutlak. Di hadapan hantu ini, segala perlawanan sia-sia, segala perjuangan tidak perlu. Sosok ilusi itu tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara atau memancarkan aura ilahi apapun. Namun, sebuah suara terdengar jelas dari kedalaman lautan kesadaran Chen Ping. Seolah-olah hukum itu sendiri tertulis langsung di jiwanya. Menyentuh inti urat spiritual langit dan bumi. Mencuri esensi hukum melanggar peraturan kestabilan tingkat Dao Surgawi. Putusan diasingkan ke penjara surgawi. Kultivasi disegel untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Suaranya tanpa emosi dan intonasi seperti program yang telah dijalankan berkali-kali dan secara otomatis menghasilkan hasil. Begitu kata-kata itu terucap, hantu abu-abu itu dengan lembut mengangkat tangannya dan rantai hukum berwarna abu putih yang disempurnakan hingga ke tingkat ekstrim muncul dari kehampaan dan melilit tubuh Chen Ping dengan tepat. Gembok itu tidak memiliki wujud fisik. Namun bagaikan benang tak terlihat yang mengikat tubuh, jiwa, dantian, dan meridiannya membuatnya tidak mampu bergerak. Chen Ping tidak melawan. Dia bahkan sengaja merilekskan semua otot dan napas yang tegang di sekujur tubuhnya, membiarkan rantai hukum mengikatnya dengan erat. Dia bisa merasakan bahwa di bawah tarikan rantai-rantai itu, ruang di sekitarnya mengalami distorsi, keruntuhan, dan penataan ulang yang dahsyat. Seperti buku yang tiba-tiba kusut lalu dibuka kembali, semua titik acuan dunia nyata dengan cepat memudar, larut, dan menghilang. Setelah sesaat berada dalam keadaan tanpa bobot dan gelap, pemandangan di depan mata Chen Ping tiba-tiba membeku. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam kehampaan abu putih yang tak berujung. Tidak ada tanah di bawah kakiku, tidak ada langit di atasku, tidak ada matahari, bulan, atau bintang di sekitarku, tidak ada angin, embun beku, hujan, atau salju, dan tidak ada titik acuan untuk waktu. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan putih keabu-abuan yang sunyi. Setenang kabut yang membeku begitu sunyi sehingga bahkan suara detak jantung sendiri terasa sangat mengganggu. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya memang telah sepenuhnya tertutup. Danannya seperti kolam yang stagnan. Asal mula kekacauan terpendam di bagian terdalam dan tidak dapat dipanggil dan aliran energi spiritual di meridiannya sunyi seperti sungai yang kering. Satu-satunya hal yang masih berfungsi adalah jejak gaya nuklir yang sangat samar di dalam tubuh KBS. Hal itu tidak termasuk dalam sistem hukum 22 surga dan segel hukum para pemberi perintah tidak dapat sepenuhnya menguncinya. Fluktuasi tersebut hanya dapat direduksi hingga sekecil cahaya lilin yang berkedip tertiup angin, tetapi tidak akan pernah dapat dipadamkan sepenuhnya. Chen Ping menggerakkan pergelangan tangan dan lehernya untuk memastikan bahwa meskipun kultivasinya disegel, tubuh fisiknya masih kuat dan mobilitas dasarnya tidak terpengaruh. Dia mendongak dan mengamati sekelilingnya. Di ruang hampa berwarna abu putih itu, dia samar-samar merasakan fluktuasi energi yang lemah datang dari beberapa arah. Aura-aura itu memiliki asal yang sama dengan auranya, membawa energi spiritual yang familiar dan melekat seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di kejauhan dalam kegelapan. 7 peri. Mereka masih hidup. Secercah cahaya terpancar dari kedalaman mata ungu Chen Ping. Tanpa ragu, ia terus bergerak maju menuju arah di mana aura itu paling jelas terlihat. Tidak ada tanah yang kokoh di kehampaan abu putih itu. Setiap langkah yang diambilnya seperti melangkah di atas air yang tak terlihat. Namun, di bawah kendali fisiknya yang murni,
langkahnya tetap mantap dan kuat. Penjara telah tiba. Orang yang dia cari berada tepat di depan. Kekosongan abu putih itu tidak memiliki konsep waktu. Tidak ada matahari terbit atau terbenam. Tidak ada pergantian siang dan malam. Dan bahkan ritme pernapasan pun tidak dapat digunakan sebagai acuan karena tidak ada pergerakan udara yang nyata di sini. Chen Ping hanya bisa memperkirakan berlalunya waktu melalui benang tegang yang terpendam di benaknya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah meninggalkan gemai yang samar namun tegas dalam keheningan yang mencekam. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia pergi. Proses ini mungkin memakan waktu 1 hari atau 3 hari atau bahkan lebih lama. Setelah kultivasinya disegel, persepsinya sangat tertekan. Tetapi tubuh fisiknya yang telah mengalami penempaan yang tak terhitung jumlahnya tetap utuh. Meskipun indera ilahi tidak dapat menjangkau seluruh kehampaan, ia dapat secara akurat menangkap aura samar yang berasal dari sumber yang sama dalam jangkauannya. Aura-aura itu seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di tengah malam membimbingnya ke arah yang benar memastikan dia tidak pernah tersesat. Saat melanjutkan perjalanannya, ia mulai memperhatikan beberapa detail tentang ruang hampa berwarna abu-abu dan putih ini. Meskipun tanah di bawah kaki mereka tampak seperti kehampaan, ia memiliki pola hukum yang sangat halus. Seperti tekstur lempengan batu yang lapuk selama bertahun-tahun, hanya saja tertutupi warna putih keabu-abuan. Kabut menutupi segalanya membuatnya hampir tak terlihat. Kadang-kadang sisa-sisa hukum yang sangat samar dapat dirasakan di lokasi-lokasi tertentu. Seolah-olah seseorang telah berjuang, bertabrakan, atau mencoba menerobos sesuatu di sini. Daftar bergerak. Aroma yang tertinggal itu membawa atribut, arah, dan warna yang berbeda. Tanpa terkecuali, semuanya berakhir tiba-tiba setelah menempuh jarak tertentu. Seolah-olah menabrak dinding tak terlihat dan tidak dapat berlanjut lebih jauh. Chen Ping menghafal semua detail ini. Dia tidak berhenti juga tidak mengubah arah karena menyadari ada sesuatu yang salah. Tujuannya tetap jelas. Aura 7 peris semakin mendekat. Akhirnya setelah melewati kabut tebal berwarna abu-abu keputihan terakhir, pemandangan tiba-tiba terbuka. Di depan terbentang area yang relatif terbuka seperti area yang dilubangi di mana sebagian ruang telah dikeruk. Tepat di tengah-tengah cekungan itu, 7 sangkar hukum melayang tanpa suara seperti 7 keping batu ember yang tertanam dalam kehampaan tersusun melingkar. Hanya beberapa kaki terpisah. Setiap sangkar terdiri dari dinding cahaya tembus pandang berwarna abu-abu keputihan dengan pola-pola sangat halus seperti garis yang mengalir di permukaannya, berdenyut dan mencerah secara ritmis seperti pembuluh darah makhluk hidup. Ruang di dalam kandang itu sangat sempit, hanya sekitar 10 kaki diameternya. Hampir tidak cukup untuk berdiri atau berbaring, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan besar apapun. Di dalam setiap dari 7 sangkar itu terdapat sebuah figur. Pakaian mereka compang camping dan lusuh. Gaun mereka yang dulunya berwarna cerah kini tergantung di tubuh mereka seperti kain kampang camping. Tertutup debu putih keabu-abuan akibat hukum alam. Wajah semua orang pucat pasi, bibir mereka pecah-pecah dan mengelupas. Mata mereka cekung dan mereka sangat lemah sehingga hampir seperti orang biasa. Hanya warna-warna pudar pakaian mereka yang masih samar-samar terlihat. Merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu. Meskipun ketujuh warna itu redup dan rusak, mereka dengan gigih dan samar-samar mengungkapkan identitas mereka. Beberapa orang meringkuk di sudut kandang. Lengan mereka melingkari lutut, mata terpejam dan tak bergerak seperti patung yang terlupakan selama bertahun-tahun. Seseorang bersandar di dinding kandang, menatap ke atas ke kehampaan abu putih. Cahaya di matanya redup, tetapi tidak sepenuhnya padam. Seseorang mengikis permukaan penghalang hukum sedikit demi sedikit dengan kuku jarinya, mencoba mematahkan belenggu tak terlihat dengan kekuatan fisik semata. Kuku jarinya sudah patah dan berdarah, tetapi mereka tetap tidak berhenti. Chen Ping berdiri di depan 7 sangkar. Mata ungunya diam-diam menyapu 7 sosok yang familiar itu. Sebuah emosi kompleks berkecamuk di dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Semua wanita ini telah melakukan hubungan intim secara fisik dengannya. Mereka sudah menjadi wanitanya. Kini mereka di penjara surgawi ini menderita siksaan dan eksploitasi tanpa akhir dan Chen Ping dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia akan tidur dengan siapapun yang berani membiarkan wanitanya menderita. Jika seorang pria bahkan tidak mampu melindungi wanitanya sendiri, dia tidak pantas disebut pria.
Inilah pemikiran Chen Ping yang paling mendasar dan fundamental. Sambil menarik napas dalam-dalam, Chen Ping melangkah maju menuju ke gedung pengadilan terdekat. Sosok di dalam sangkar itu sepertinya merasakan gerakan di luar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah itu memiliki kecantikan yang luar biasa, namun juga dipenuhi dengan kelelahan yang mendalam. Pembuluh darah halus terlihat di sudut matanya dan bibirnya begitu pucat hingga hampir transparan. Gaun merahnya yang compang camping tampak kontras dengan kehampaan abu-abu keputihan. Dia adalah yang tertua dari ketujuh wanita itu dan namanya ditandai dengan rok merahnya. Dia adalah pemimpin dari ketujuh orang itu dengan kultivasi tertinggi dan kemauan yang paling gigih. Bahkan dalam keadaan berantakan ini, mata Phoenix-nya masih bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat pandangannya tertuju pada wajah Chen Ping yang tenang dan terkendali, cahaya luar biasa tiba-tiba terpancar dari matanya seperti bunga terakhir yang mekar tiba-tiba di pohon yang layu. Chen Ping. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah berbicara dengan suara serak hampir tidak jelas, gemetar karena kegembiraan yang luar biasa. Dia menerjang ke tepi dinding kandang, menekan tangannya erat-erat ke penghalang hukum yang semi-transparan. Kalian benar-benar datang. Kalian benar-benar menemukan kami. Pada saat yang sama, keributan muncul dari 6 kandang lainnya di belakangnya. Gadis kedua yang mengenakan baju oranye tiba-tiba duduk tegak. Sementara gadis ketiga yang mengenakan baju kuning terhuyung-huyung berdiri. Keempat wanita berbaju hijau, kelima wanita berjubah biru, dan keenam wanita berpakaian biru juga berusaha mendekati pembatas kandang masing-masing dan semua mata tertuju pada Chen Ping seolah-olah oleh magnet. Mereka membuka mulut, sebagian ingin berbicara, tetapi tidak mampu mengeluarkan suara yang lengkap karena sudah lama mereka tidak berbicara. Sebagian langsung menangis begitu membuka mulut, sementara yang lain menggigit bibir erat-erat dan tetap diam. Tetapi mata mereka bersinar dengan kilauan yang sama seperti wanita tertua yang mengenakan gaun merah di pojok paling ujung. Di dalam sangkar itu terdapat 7 wanita berbaju ungu yang juga dikenal sebagai Asi. Dia menekan kuat-kuat ke tepi pembatas. Bibirnya sedikit bergetar, matanya merah, tetapi dia dengan keras kepala menahan air matanya. Dialah orang yang paling lama mengenal Chen Ping dan memiliki perasaan paling dalam terhadapnya. Karena bagaimanapun juga Chen Ping telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, ketika berlatih bersama Chen Ping, Aziz bekerja paling keras, berharap dapat membalas budi Chen Ping dengan cara ini. Biarkan Chen Ping bersenang-senang. Aziz sangat gembira melihat Chen Ping tiba. 7 sangkar, 7 tatapan, 7 emosi. Namun semuanya bertemu pada satu suara yang sama. Kau telah tiba. Anda benar-benar di sini. Chen Ping tidak langsung menanggapi kegembiraan dan air mata di mata mereka. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu mengangkat tangan kanannya dan meletakkan telapak tangannya di pembatas hukum kandang tempat wanita tertua berok merah itu berada. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang cahaya berwarna abu putih itu terbentuk oleh kekuatan hukum ordo tersebut. Ia memiliki asal dan esensi yang sama dengan hukum penjara itu sendiri dan dapat sepenuhnya menyegel semua kultivasi dan kekuatan spiritual para kultivator di dalamnya sehingga tidak dapat ditembus oleh kultivator biasa. Meskipun kekacauan primordialnya telah disegel, jejak kekuatan nuklir di dalam tubuhnya masih berdenyut seperti percikan samar di malam yang gelap. Kekuatan nuklir bukan bagian dari sistem hukum 22 langit dan juga bukan dalam kendali penjaga ketertiban. Ini seperti kunci asing yang mampu membuka gembok yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dibuka. Chen Ping memejamkan matanya dan memfokuskan pikirannya pada jejak kekuatan nuklir yang samar di dalam dantiannya. Seolah-olah mengambil percikan kecil dari jurang. Gumpalan kekuatan nuklir itu muncul perlahan dari meridiannya. Ia tidak memiliki momentum yang luar biasa. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tetapi hanyalah pola cahaya abu biru tipis sehalus benang yang dengan lembut menyentuh permukaan penghalang hukum. Gaya dari dua sistem yang sangat berbeda tersebut memancarkan suara dengung yang sangat samar saat bersentuhan seperti dua keping logam dari bahan yang sangat berbeda yang perlahan-lahan bergesekan satu sama lain. Pola hukum yang semula mengalir mulai menunjukkan stagnasi, kekacauan, dan disintegrasi yang halus di bawah erosi jejak gaya nuklir. Seperti permukaan logam yang terkikis oleh asam asing perlahan menyebar dari titik kontak keluar. Beberapa tarikan napas kemudian suara jernih seperti pecahan kaca terdengar di kehampaan, penghalang hukum yang tampaknya tak tergoyahkan di hadapan wanita tertua berbaju merah itu retak tepat di tengahnya dengan celah halus.
Kemudian api itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, akhirnya hancur berkeping-keping dan lenyap menjadi ketiadaan. Sementara bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Wanita jangkung berbaju merah itu terhuyung ke depan. Kakinya lemas dan dia hampir jatuh berlutut. Tetapi Chen Ping mengulurkan tangan dan dengan mantap menopang lengannya. Bukan apa-apa, ujung jarinya mencengkeram erat lengan baju Chen Ping. Dia menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak berteriak dan hanya mengangguk dengan kuat. Suaranya serak tetapi tegas. Aku tidak melakukannya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, melepaskan lengannya dan berbalik berjalan menuju kandang kedua. Gadis kedua berbaju oranye. Gadis ketiga berbaju kuning. Gadis keempat berbaju hijau. Gadis kelima berbaju biru. Gadis keenam berbaju biru. Dan asi satu demi satu. Sangkar hukum hancur dan berantakan di bawah jejak kekuatan nuklirnya. Setiap kali ada sosok yang mengikuti dan mendarat dengan lemah, Chen Ping akan dengan mantap menopangnya. Memastikan dia bisa berdiri sendiri sebelum berbalik dan berjalan menuju sosok berikutnya. Ketujuh sangkar itu dihancurkan satu persatu semuanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Ketika sangkar terakhir hancur dan Azi akhirnya melangkah keluar, ketujuh sosok itu membentuk diagram yang longgar di ruang hampa abu putih saling menopang saat mereka berdiri. Akhirnya seseorang tak kuasa menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir di pipinya yang tertutup abu. Seseorang bergegas ke pelukan Chen Ping mencengkeram jubahnya erat-erat. Isak tangis keluar dari tenggorokannya setelah ditahan entah berapa lama. Beberapa orang tetap diam dengan mata merah. Tetapi ketika Chen Ping menoleh untuk melihat mereka, mereka membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepala. Azi menggigit bibirnya erat-erat, air mata menggenang di matanya. Pada akhirnya dia hanya berjalan diam-diam ke sisi Chen Ping dan dengan lembut menyeka sudut pakaiannya. Chen Ping membiarkan mereka berpegangan pada pakaiannya dan bersandar di pundaknya tanpa mendesak atau memaksa mereka untuk memberikan jawaban. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang seperti gunung yang sunyi, memberikan satu-satunya dukungan bagi mereka yang telah berjuang dalam kesulitan yang sangat berat entah berapa lama. Setelah sekian lama, wanita tertua yang mengenakan gaun merah adalah orang pertama yang menenangkan diri, menyeka air mata dari sudut matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan napasnya yang berdebar kencang. Ia mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada wajah Chen Ping. Kegembiraan atas pertemuan kembali mereka telah ditekan secara paksa, digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Chen Ping, wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu berbicara. Suaranya masih serak, tetapi jelas dan lugas. Saat kami berada di dalam sangkar, meskipun kultivasi kami ditekan, penglihatan dan indera kami tidak sepenuhnya hilang. Melalui penghalang hukum itu, kita dapat melihat lebih jauh ke kedalaman penjara. Bukan di sini, tetapi di wilayah yang lebih dalam dan lebih sentral dari kekosongan kelabu ini. Di sana terdapat beberapa benda yang sangat kuno seperti rune atau retakan yang berkilauan dengan cahaya hitam seolah-olah telah disegel untuk waktu yang sangat-sangat lama. Dia berhenti sejenak lalu menatap 6 orang lainnya. Wanita kedua yang mengenakan pakaian oranye dan yang lainnya mengangguk setuju, jelas telah melihat hal yang sama. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah melanjutkan, kami mengingat aura dari salah satu retakan itu. Itu adalah AA yang sama dari pusaran hitam yang telah menyapu Ningxi dan Suyuki di lorong kehampaan. Persis sama tanpa sedikit pun perbedaan. Udara di sekitar Chen Ping seolah membeku sesaat. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungunya. Seperti bintang yang tiba-tiba bersinar di malam yang gelap. Di lorong hampa, Chen Ping diteleportasi ke dunia abu bumi. Sementara Ningxi dan Suyuki diselimuti oleh pusaran hitam. Ini semua yang kudengar dari orang lain. Sekarang 7 peri mengatakan hal yang sama. Sepertinya Ningxi dan Suyuki mungkin tidak berada di surga ke-22. Namun, bagaimana mungkin pusaran hitam dari lorong hampa itu berada di dalam penjara ini? Dia tidak langsung berbicara, tetapi diam-diam mengamati wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu. Menunggu dia selesai berbicara, wanita tertua yang mengenakan gaun merah mengepalkan tinjunya. Suaranya dipenuhi rasa kesal dan urgensi. Kita sudah dikurung di sini begitu lama, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi gelombang benda itu kita bisa merasakan pergerakan setiap saat. Ia selalu ada di sana, tidak dimatikan, tidak disegel, tetapi berdenyut perlahan, sangat perlahan, seperti sesuatu yang sedang tidur dan bernapas. Arah A itu berada di bagian terdalam penjara.
Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya. Mata ungunya menembus kehampaan abu putih, menatap ke arah yang lebih dalam yang digambarkan oleh wanita berbaju merah itu. Dia bisa merasakan bahwa di balik lapisan kabut abu putih memang ada fluktuasi hukum yang sangat samar dan kuno yang mengalir tanpa suara. Fluktuasi tersebut persis seperti pusaran hitam membawa perasaan asing dan luas yang tidak termasuk dalam dunia ini atau tingkatan langit manapun yang dikenal. Dia mengalihkan pandangannya, suaranya tetap tenang seperti biasa. Apakah Anda masih bisa pergi sekarang? Meskipun ketujuh tokoh itu lemah, tak satu pun dari mereka mundur. Gadis kedua yang mengenakan baju oranye menggertakkan giginya dan menegakkan punggungnya. Gadis ketiga yang mengenakan baju kuning mengangguk sedikit dan gadis keempat yang mengenakan baju hijau menepuk-nepuk debu dari ujung roknya. Kelima wanita berjubah hijau merangkul lengan keenam wanita berjubah biru. Azi memejamkan matanya sejenak lalu membukanya kembali. Berusaha keras menahan air mata di matanya. Hanya menyisakan tatapan penuh tekad. Oke, wanita tertua yang mengenakan gaun merah bertindak sebagai perwakilan mengangguk dengan antusias. Anda bisa pergi sekarang. Karena Anda sudah di sini, kami tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Chen Ping mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju arah dari mana samar itu terpancar dari kedalaman penjara. Tujuh sosok saling menopang dan terhuyung-huyung mengikutinya dengan teguh seperti secercah cahaya yang keras. Kepala perlahan bergerak maju di kehampaan kelabu yang sunyi mencekam. Semakin dalam ke dalam kegelapan, celah kuno itu berdenyut perlahan dengan ritme yang sangat lambat. Seperti hembusan napas yang melampaui keabadian, ia menantikan langkah kaki seseorang yang akan datang. Tujuh sosok bergerak perlahan maju di ruang hampa berwarna abu putih. Chen Ping berjalan di barisan terdepan. Langkahnya mantap dan tenang. Setiap langkahnya menciptakan riak hukum yang tak terlihat di kehampaan. Tujuh orang di belakang mereka saling mendukung. Meskipun kultivasi mereka disegel dan mereka lemah serta tak berdaya, tak satu pun dari mereka tertinggal. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah berjalan di paling belakang kelompok. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa penghalang hukum yang tak terlihat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup lagi. Semuanya sunyi senyap seperti danau yang membeku. Di mana bahkan suara napas pun ditelan oleh kehampaan kelabu. Tepat ketika mereka hendak melewati zona kabut yang relatif tipis. Ruang kosong di depan mereka tiba-tiba membeku. Seluruh kabut abu putih itu berhenti mengalir pada saat yang bersamaan. Seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah menghentikan semua pergerakan. Chen Ping berhenti. Matanya yang ungu sedikit menyipit saat dia memfokuskan pandangannya pada kumpulan titik cahaya hukum yang perlahan menyatu beberapa puluh kaki di depannya. Titik-titik cahaya itu muncul begitu saja. Seperti kunang-kunang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, berlapis dan saling terkait, akhirnya berubah menjadi sosok hantu humanoid abu-abu yang buram. Sosok ilusi itu tingginya kira-kira setinggi orang rata-rata dengan garis luar yang tidak jelas seperti sosok manusia yang diselimuti kabut abu-abu keputihan tanpa fitur wajah, ekspresi atau karakteristik individu yang dapat dikenali. Namun begitu mengeras sepenuhnya, ruang hampa berwarna abu putih dalam radius 100 kaki tiba-tiba menjadi sekeras dan setenang kristal yang membeku. Semua pola hukum, semua aliran energi, dan semua fluktuasi kekuatan spiritual harus direduksi menjadi nol pada saat ini. Ketujuh peri itu sedikit menegang secara bersamaan secara naluriah bergerak mendekat ke Chen Ping. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah mencengkeram lengan baju Chen Ping erat-erat dengan ujung jarinya. Wanita kedua yang mengenakan gaun oranye menggigit bibir bawahnya dan tetap diam. Sementara yang lain meskipun berwajah pucat tetap memaksakan diri untuk tetap tenang. Sosok abu-abu itu melayang sejauh 3 zang di depan Chen Ping, berdiri diam selama beberapa saat. Kemudian, sebuah suara perlahan terdengar di lautan kesadaran Chen Ping. Seolah-olah hukum itu sendiri menyatakan fakta yang tak dapat diubah. Tanpa emosi, fluktuasi, atau jejak kehendak pribadi apapun. Hanya ada resonansi yang melampaui keabadian. Kau memasuki penjara ini dengan mencuri urat nadi spiritual. Terobos 7 sangkar hukum. Selamatkan 7 nyawa. Selama kau di penjara, kau tidak menyebabkan kehancuran, mencuri kekuatan hukum, atau mencari keuntungan pribadi. Mengapa kau datang? Suara itu bukanlah bahasa, bukan telepati, bukan komunikasi spiritual, melainkan suatu bentuk transmisi informasi yang secara langsung terukir pada tingkat kognitif.
Chen Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok ilusi itu benar-benar netral ketika menanyainya tanpa tekanan pengawasan apapun. Tidak ada niat untuk melakukan pemaksaan, itu hanya seperti sistem kuno yang menjalankan kueri standar. Chen Ping tidak mengelak dari pertanyaan itu, juga tidak bertele-tele. Dia menatap langsung sosok abu-abu yang halus itu. Aku datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka diasingkan ke sini setelah dianggap nakal karena secara tidak sengaja memasuki surga ke-22. Aku akan membawa mereka pergi. Sosok abu-abu itu terdiam sejenak, seolah sedang memproses informasi dan membandingkannya dengan aturan. Kemudian suara itu terdengar lagi. Putusan telah ditetapkan. Alasan yang diberikan untuk pemenjaraan mereka adalah tidak teridentifikasi dan melanggar batas wilayah yang termasuk dalam lingkup tugas Ordo tersebut. Kau menukarkan solusi dengan harga yang setara. Kau menukar pencurian sumber spiritual dengan pemenjaraan dan penghancuran sangkar dengan kebebasan para tahanan. Sebab dan akibat adalah sama. Sesuai dengan aturan tatanan alam, kau boleh pergi. Setelah suara itu mereda, sebuah saluran hukum yang sangat dangkal muncul di kehampaan, seperti pita abu putih yang perlahan terbentang memanjang ke kejauhan yang tak berujung. Itulah arah jalan keluarnya. Begitu Anda melangkah masuk, penjaga Orde akan langsung mengirim Anda kembali ke tempat tertentu di surga ke-22. Namun, Chen Ping tidak bergerak. Dia berdiri diam, mata ungunya masih tertuju pada sosok abu-abu itu. Suaranya tenang, namun mengandung kepastian yang tak terbantahkan. Sebelum saya pergi, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Hantu abu-abu itu tidak berbicara juga tidak menghilang, berdiri diam seperti prosesor yang menunggu perintah kueri berikutnya. Chen Ping memulai, 1000 tahun yang lalu, pasukan luar angkasa menyerbu surga ke-22 menyebabkan urat spiritual pecah, sumber daya menipis, dan semua ras binasa. Bencana itu bukanlah bencana alam, melainkan akibat dari persekongkolan klan ilahi Wutian dengan makhluk luar angkasa yang menggunakan sumber daya seluruh dunia sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan warisan Dao Agung energi nuklir. Anda sebagai penegak ketertiban sepenuhnya menyadari seluruh proses tersebut. Mengapa Anda tidak ikut campur? Sosok abu-abu itu terdiam sejenak. Suara itu terdengar lagi, masih dingin, netral, dan tanpa emosi apapun. Tugas para penjaga ketertiban adalah menjaga stabilitas di tingkat surgawi, bukan untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan, alokasi sumber daya, atau naik turunnya ras. Invasi oleh pasukan ekstraterestrial 1000 tahun yang lalu menyebabkan penipisan sumber daya dan penderitaan yang meluas. Tetapi hal itu tidak menggoyahkan batasan hukum antara surga ke-22 dan tingkatan yang berdekatan. Struktur hierarki di surga tetap utuh. Oleh karena itu, ordo tersebut tidak ikut campur. Mata ungu Chen Ping sedikit menyipit. Jadi, satu-satunya tanggung jawabmu adalah menjaga batasan hierarki dan hidup dan mati makhluk hidup. Naik turunnya kekuatan dan menipisnya sumber daya bukanlah urusanmu. Benar, suara itu menjawab tanpa ragu-ragu. Hierarki surgawi terdiri dari 36 surga yang masing-masing merupakan tingkatan hukum yang independen dan terdapat batasan hukum alam di antara tingkatan-tingkatan tersebut. Stabilitas batas merupakan prasyarat mendasar bagi kelangsungan hidup seluruh ikatan hierarkis. Jika batas suatu lapisan tertentu terkoyak dan gaya antar lapisan mengalir tanpa terkendali, hal itu akan memicu reaksi berantai berupa runtuhnya rantai hierarki. Fungsi utama dari penjaga ketertiban adalah untuk mendeteksi, memperbaiki, dan menutup setiap ancaman yang mungkin melanggar batas-batas hierarki. Segala hal lainnya berada di luar lingkup tanggung jawab saya. Chen Ping terdiam sejenak mencerna informasi tersebut. Ia selalu mengira bahwa para pengatur adalah perwujudan dari kehendak tertinggi makhluk yang menegakkan keadilan di dunia. Baru sekarang ia menyadari bahwa sistem ini jauh lebih dingin, lebih mekanis, dan lebih absolut daripada keadilan. Mereka tidak melindungi makhluk hidup, ketertiban atau kebaikan dan kejahatan, melainkan tembok tak terlihat antara tingkatan yang berbeda. Dia melanjutkan dengan nada yang lebih hati-hati dari sebelumnya. Jadi, apa itu pusaran hitam? Setelah mendengar kata-kata pusaran hitam, aura hantu abu-abu itu tampak stagnan. Seolah-olah mesin berkecepatan tinggi telah berhenti sejenak. Meskipun hanya sekilas, Chen Ping berhasil menangkap detail yang tidak biasa itu. Ketika suara itu terdengar lagi, nadanya masih dingin, tetapi membawa nuansa berat yang sangat halus dibandingkan sebelumnya. Vortex hitam yang merupakan retakan dalam rantai tingkatan surgawi.
Ini bukan bagian dari aliran Daus surgawi yang normal, melainkan jejak infiltrasi dari kekosongan ekstraterestrial yang lebih kuno dan berbahaya. Kekosongan ekstrateritorial area di luar hierarki langit, di luar 36 langit, di luar batas semua hukum yang dikenal, di luar persepsi dan kemampuan intervensi dari mereka yang mengatur ketertiban, itu adalah ranah yang benar-benar tak terduga. Begitu makhluk hidup terseret ke dalamnya, nasibnya tak dapat diprediksi. Sosok hantu abu-abu itu sedikit berbalik. Tatapannya seolah menembus kabut abu putih di belakang Chen Ping, mengarah ke arah fluktuasi samar di dalam penjara. Ketika kau memasuki surga ke-22 melalui mata kekosongan, ketidakstabilan lorong kekosongan menyebabkan turbulensi spasial. Pusaran hitam yang muncul di arus bergejolak itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah retakan yang sesat bocor akibat tekanan dari celah kuno yang belum sepenuhnya tertutup. Retakan itu adalah luka kuno yang sudah ada sebelum terbentuknya hierarki surgawi. Para penjaga Ordo dapat menutupnya hampir sepenuhnya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghapusnya sepenuhnya. Secercah cahaya tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata ungu Chen Ping. Kemana retakan itu mengarah? Sosok abu-abu itu tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga ketujuh peri itu mulai saling bertukar pandangan gelisah. Begitu lama hingga kehampaan abu putih di sekitarnya tampak menjadi semakin suram. Azi tanpa sadar mengusap lengan baju keenam wanita berbaju biru di sampingnya. Sementara wanita tertua berbaju merah menatap punggung Chen Ping. Semua orang menahan napas. Ketika suara itu akhirnya terdengar lagi, untuk pertama kalinya suara itu memiliki kualitas yang hampir seperti keraguan area yang dituju oleh celah itu di antara semua pengatur. Semua peraturannya kosong, tidak ada angka hierarkis, tidak ada catatan hukum, dan tidak ada catatan kehidupan. Itu berada di luar jangkauan mereka yang menjaga ketertiban. Namun, makhluk-makhluk yang terjebak di dalam celah itu belum sepenuhnya lenyap. Sisa-sisa keberadaan mereka yang samar masih berdenyut lemah di tepi-tepi retakan. Jika Anda benar-benar ingin menemukan kedua orang itu, Anda harus secara pribadi melintasi celah itu berarti Anda akan meninggalkan sistem hierarki 36 surga dan memasuki alam luar yang sebenarnya. Chen Ping berdiri diam. Jubah abu-abunya sedikit berkibar di kehampaan yang sunyi. Mata ungunya memancarkan cahaya yang tak terukur seperti jurang. Ketujuh peri di belakangnya tetap diam. Tak seorang pun menyela atau mencoba membujuknya. Mereka semua menunggu dengan tenang keputusan Chen Ping. Setelah terdiam cukup lama, Chen Ping berbicara perlahan. Suaranya jernih dan tenang, namun penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Di mana retakan itu? Sosok abu-abu itu sedikit bergeser ke samping seperti penunjuk kuno yang tak berubah perlahan berputar menuju bagian terdalam penjara. Jauh di bawah lapisan kabut abu putih itu, fluktuasi hukum yang sangat halus dan kuno berdenyut perlahan dengan ritme yang sangat lambat. Seperti napas yang membentang selama berabad-abad samar namun tidak pernah sepenuhnya terputus. Jika Anda bersikeras untuk pergi ke sana, jalan itu sudah ada dalam persepsi Anda. Di bagian terdalam penjara, segel Ordo telah menutupinya selama 10.000 tahun. Namun, segel itu tidak pernah mampu menutup sepenuhnya. Namun ingat, Ordo ini tidak dapat melindungi Anda, tidak dapat menanggapi Anda, dan tidak dapat membawa Anda kembali ke masa lalu di kehampaan luar. Begitu Anda melangkah ke celah itu, Anda akan sepenuhnya terlepas dari sistem hierarki 36 surga menjadi eksistensi di luar catatan hukum. Chen Ping tidak menjawab. Dia hanya berbalik perlahan dan memandang tujuh sosok di belakangnya yang meskipun lemah masih berdiri tegak. Tatapannya menyapu wajah wanita tertua berbaju merah, wanita kedua berbaju oranye, wanita ketiga berbaju kuning, wanita keempat berbaju hijau, wanita kelima berbaju biru, wanita keenam berbaju biru, dan wanita ketujuh berbaju ungu, ASI. 7 pasang mata menatapnya serentak, tanpa ragu, tanpa mundur, tanpa takut, hanya dengan kepercayaan dan tekad seperti jangkar yang menstabilkan di tengah badai. Azi mengangguk dengan kuat, matanya merah. Wanita berbaju merah itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk sedikit padanya. Dia mengalihkan pandangannya dan mengambil langkah pertamanya menuju arah dari mana samar itu terpancar dari kedalaman penjara. Jubah abu-abunya berkibar. Langkahnya mantap seperti pisau tajam yang perlahan ditarik dari sarungnya dengan tekad bulat menuju negeri tak dikenal yang membentang tanpa batas.